Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen karyawan, konsep pemasaran, dan juga siklus pembelian. Nah, yang pertama, saya merupakan GM dari PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang F&B atau Food and Beverage. Saya di sini sebagai GM cabang di Sumatera. Kemudian saya ingin melakukan proses rekrutmen karyawan, yang mana di sini dibutuhkan 4 position. Yang pertama ada digital marketing, finance admin, HR staff, dan juga staff produksi. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Odoo untuk merekrut karyawan, dan tata caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus login di dalam aplikasi tersebut menggunakan email kita dan password. Kemudian kita akan ditujukan ke halaman utama dan kita memilih icon dengan bacaan rekrutmen, yang mana seperti yang sudah saya tandai. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam rekrutmen tersebut. Kemudian kita membuat job position yang ingin kita miliki. Yang pertama di sini ada digital marketing, finance admin, HR staff, dan juga staff produksi. Nah, untuk di sini kita dapat melakukannya dengan cara klik bacaan create yang ada di job position. Setelah itu kita dapat menekan masing-masing dari position yang tadi kita telah buat, yang mana di sini contohnya saya memakai finance admin. Nah, setelah kita mengklik finance admin, selanjutnya kita mengklik bacaan create dan kita memasukkan data pelamar yang telah dikirimkan kepada kita. Nah, ini seperti contohnya ada Erlinda Swan, yang mana merupakan contoh dari data karya pelamar tersebut. Selanjutnya, setelah data dari pelamar sudah masuk, kemudian kita menyesuaikan data pelamar tersebut sesuai step-step yang kita lakukan, seperti interview pertama, siapa yang lolos, kemudian kita masukkan datanya kembali. Interview kedua kita masukkan kembali, dan yang terakhir itu kontrak proposal, yang mana setelah melewati 2 tahap interview, kita dapat memilih karyawan yang ingin kita kerjakan di perusahaan kita. Selain itu, kita juga dapat fitur mengirimkan dokumen, di mana nantinya para pelamar dapat mengirimkan dokumen mereka, dan kita dapat menyimpannya di fitur itu untuk memudahkan kita dalam screening calon karyawan nantinya. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, proses rekrutmennya selesai, dan kita telah mendapatkan karyawan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, kemudian kita mengklik bacaan employee, yang mana berarti karyawan, dan kemudian kita dapat menambahkan karyawan baru yang telah kita dapatkan berdasarkan hasil dari seleksi tersebut. Nah, kemudian untuk konsep pemasaran, di sini saya menggunakan 5 jenis konsep pemasaran, yang mana yang pertama ada periklanan. Di periklanan ini nantinya saya menggunakan media-media sosial untuk pembuatan konten serta penyebaran promosi untuk memudahkan PT Bulan Sabit dalam mempromosikan produknya. Ya, di sini kita dapat menggunakan Instagram, TikTok, dan YouTube, yang mana 3 platform ini merupakan platform terbesar saat ini. Kemudian ada promosi penjualan. Nah, untuk promosi penjualan ini nantinya saya selaku GM dari PT Bulan Sabit menggunakan potongan diskon serta pameran-pameran, yang mana nantinya bertujuan untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk kita. Kemudian ada personal selling. Personal selling ini sendiri nantinya saya lakukan dengan cara membuat jenis makanan atau minuman yang menarik, serta konsep out of the box, yang mana dapat membuat konsumen dapat menikmati serta penasaran dengan produk kita. Nah, kemudian ada dari mulut ke mulut, yang mana nantinya promosi menggunakan kepuasan dari pelanggan, yang nantinya dia akan menceritakan kepada pelanggan lain untuk menjadi pelanggan kita juga. Kemudian ada publisitas. Publisitas sendiri di sini kita menggunakan cara seperti menjadi sponsor berbagai kegiatan seperti webinar, lomba, ataupun konser atau sebagainya. Kemudian ada menggunakan jasa
dari para youtuber terkenal atau selebgram terkenal untuk mempromosikan produk dari PT Bulan Sabit. Kemudian yang terakhir ada public relation. Public relation ini sendiri nantinya kita akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk memajukan serta meningkatkan penjualan dari produk kita. Dan yang terakhir ada siklus pembelian. Nah, siklus pembelian ini nantinya saya akan membagi ke beberapa tahap. Yang mana pertama nanti dari staf produksi atau bagian produksi maupun bagian penjualan melakukan riset untuk mengetahui bahan baku apa saja yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Nah, kemudian nantinya dilakukan list untuk pengajukan permintaan pembelian kepada supplier, yang mana nantinya suppliernya akan kita seleksi berdasarkan dengan 3 kategori, yang mana pertama ada harga yang bersaing, kemudian ada produk yang berkualitas, serta pelayanan yang baik. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan supplier, kita melakukan pemesanan pembelian, yang mana pemesanan pembelian ini nantinya kita akan melist apa saja yang menjadi kebutuhan kita dan kita kirimkan kepada supplier. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemesanan pembelian, selanjutnya kita menunggu barang yang telah kita pesan dari supplier sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, di sini kita dapat menunggu apabila supplier melakukan PO, nantinya setelah barang sampai kita dapat langsung menggunakan barang tersebut. Nah, selanjutnya ada faktur pembelian. Faktur pembelian ini sendiri merupakan catatan transaksi atau data bahan baku yang telah kita beli, yang mana di sini kita dapat melakukan pembayaran pembelian, dan PT Bulan Sabit, saya sebagai GM PT Bulan Sabit melakukan pembayaran secara kredit, yang mana kita memberikan DP 50% kepada supplier. Kemudian apabila sudah barangnya dikirimkan semuanya, kita melakukan pengiriman 50% lagi, yang mana ini untuk mencegah adanya pelanggaran kesepakatan yang telah dilakukan. Nah, kemudian ada retur pembelian, yang mana retur pembelian ini merupakan pengembalian dari barang-barang yang tidak sesuai dengan pesanan kita, yang mana nantinya supplier akan menyesuaikan dengan berapa jumlah dari barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya selaku GM dari PT Bulan Sabit cabang Sumatera. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.